Oke, selamat pagi semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai pembelajaran kami selama ini, yaitu mata kuliah analisis numerik. Oke, dari kelompok 6 di sini ada 5 anggota, yaitu yang pertama ada Rukni dengan NIM akhir 73, Said Fakih dengan NIM akhir 71, Putri Wulan dengan NIM akhir 37, Dian Maharani, saya sendiri dengan NIM akhir 03, Ardea dengan NIM akhir 76. Oke, kemudian di sini pada video pembahasan kali ini kita akan membahas 5 materi dari bab sistem persamaan linear dengan metode Jacobi. Kemudian ada sistem persamaan nonlinear dengan metode bisection. Yang ketiga ada sistem persamaan nonlinear dengan metode Newton-Raphson. Kemudian ada interpolasi dengan metode Lagrange. Dan yang terakhir ada interpolasi dengan metode Newton. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Harul. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dengan metode iterasi Jacobi. Hitungan dimulai dengan nilai perkiraan awal Sembarang untuk variabel yang dicari. Nilai perkiraan awal tersebut disubstitusikan dalam ruas kanan dari sistem persamaan. Selanjutnya, nilai variabel yang didapat tersebut disubstitusikan ke ruas kanan dari sistem. Lagi untuk mendapatkan nilai perkiraan kedua. Prosedur tersebut diulang lagi sampai nilai setiap variabel pada iterasi ke n mendekati nilai galat. Nah, di sini terdapat soal yaitu selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan metode iterasi Jacobi. Jika x plus y min z sama dengan 5, 4x plus 7y min 3z sama dengan 20, 2x min 2y plus 5z sama dengan 10 dengan epsilon 0,3. Nah, yang pertama itu mencari pindahkan ruas kanan dari setiap variabel yaitu x menjadi 5 min y plus z per 3. Y sama dengan 20 min 4x plus 3z per 7. Z sama dengan 10 min 2x plus 2y per 5. Kita lakukan iterasi yang pertama, yaitu untuk mencoba nilai x sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan 0, dan kemudian dihitung akan menghasilkan x yang pertama 1,6667, kemudian Y akan menghasilkan 2,85714, dan Z akan menghasilkan 2. Sini iterasi kedua yaitu untuk menghitung kesalahan yang terjadi dengan memasukkan nilai X yang sebelumnya. Nah, jadi X sama dengan 5 dikurangi nilai X sebelumnya yaitu 2,5714 ditambah 2 per 3 akan menjadi 1,3895. Kemudian Y 20 min 4 dikali 1,6667 ditambah 3 kali 2 per 7 akan menjadi hasil 2,76190. Sedangkan Z 10 dikurangi 2 dikali 1,667 ditambah 2 dikali 2,85714 dibagi 5 akan menjadi hasil 2,47618. Nah, untuk mencari epsilon di sini yaitu dengan mengurangi X yang sekarang dikurangi X sebelumnya dibagi X yang sekarang akan menghasilkan 0 minus 0,20690. Untuk epsilon Y 2,76190 dikurangi 2,85714 dibagi 2,76190 akan menghasilkan minus 0,03448. Sedangkan epsilon Z yaitu 2,47618 dikurangi 2 dibagi 2,1 di sini tipe ya 2,47618 akan menghasilkan 22320. Nah, untuk iterasi ketiga yaitu menghitung kesalahan yang terjadi dengan memasukkan nilai X yang sebelumnya dan Y sebelumnya dan Z hasilnya. Akan X akan menjadi 1,57142 dan Y akan menjadi 3,12924, Z akan menjadi 2,55238. Nah, untuk epsilon di sini yaitu N X yang sekarang dikurangi X sebelumnya dibagi X sekarang.
akan menghasilkan 0,12120. Untuk epsilon Y sekarang dikurangi Y sebelumnya per Y yang sekarang. Jadi akan menghasilkan 0,11738. Untuk epsilon Y akan menghasilkan 0,02985. Nah, pada iterasi ketiga, nilai dari epsilon X, Y, Z telah memenuhi nilai kurang dari epsilon yang ditentukan, yaitu 0,3. Nah, di sini untuk kode programnya ya akan menghasilkan sejumlah 3 iterasi dengan nilai X 1,571 sekian, dengan nilai Y 3,129 sekian, dengan Z 2,5523 sekian. Terima kasih. Ya, apakah ada yang bertanya? Mungkin aku dulu ya yang tanya. Buat yang slide ke-6, iterasi 1X, Y, dan Z sama dengan 0 itu buat nyari apa? Baik, saya akan menjawab. Di sini untuk melakukan percobaan supaya agar mendapatkan nilai X, Y, Z awal, yaitu dengan memasukkan 0 agar lebih gampang. Apakah cukup? Oke, cukup. Oke, mungkin di sini aku mau di slide 7 tabel X, Y, dan Z itu tuh sebenarnya rumusnya apa sih? Nah, untuk rumusnya di sini yaitu xn min xn min 1 per xn. Jadi misal x1 dikurangi x0 per x1. Apakah cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Next, ada yang mau bertanya? Oke, saya mau bertanya, Mas. Boleh. Secara keseluruhan tuh iterasi nanti akan berhenti dengan syarat apa ya? Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Said ya. Nah, hasil dari epsilon yang sudah dihitung pada iterasi ketiga, nah itu harus kurang dari epsilon yang sudah ditentukan di awal. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Selanjutnya, siapa? Izin bertanya, Mas Daru. Mas Seri. Nah, itu pada slide ke-6 itu cara menentukan urutan nilai dari X, Y, dan Z dari 3 persamaan itu bentuknya bebas atau ada cara khususnya, Mas? Atau ada peraturan khususnya gitu? Oke. Ya, di sini untuk nilai X, Y, Z bebas ya. Itu sudah dari rumusnya di sana untuk melakukan percobaan. Nah, untuk nilainya itu bebas ya, boleh 0, boleh 1. Nah, saya di sini memilih 0 ya biar gampang aja dihitung. Apakah sudah menjawab? Oke, cukup, Mas. Makasih. Ya, sekian, terima kasih. Next. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan nonlinear metode biseksi. Jadi metode biseksi ini merupakan teknik solusi sederhana yang selalu konvergen ke titik solusi. Secara garis besar, metode ini dimulai dengan sebuah interval di mana posisi itu berada. Misal solusinya itu X berada di interval A, B, atau misal X itu merupakan A, B dengan fungsi fx-nya sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear metode biseksi, maka kita harus mengetahui dulu algoritma dari biseksi. Yang pertama, kita definisikan dulu fungsi dari fx. Nah, setelah itu, kita tentukan tuh nilai A dan B-nya. Nah, terus selanjutnya yang ketiga itu, tentukan toleransi dan iterasi maksimum. Toleransi itu epsilon dan iterasi maksimum itu nanti yang akan kita cari. Dan keempat itu, hitung X untuk nilai tengah, dengan rumus X itu A plus B dibagi 2. Yang kelima, tentukan kita nyari hasil dari fungsi A, fungsi B, dan fungsi X.
Yang keenam, bila FA dikali Fx itu kurang dari 0, maka B sama dengan X, bila tidak, A menjadi A sama dengan X. Yang ketujuh, jika mutlak B min A itu lebih kecil dari epsilon atau iterasi lebih besar dari iterasi maksimum, maka proses berhenti dan didapatkan X. Nah, di sini ada contoh soal studi kasus untuk metode biseksi. Sebuah peluru ditembakkan dengan lintasan yang dirumuskan X kuadrat plus X min 1. Setiap kali uji tembak, dibuat garis untuk seberapa tinggi peluru melambung dan ketika jatuh. Pengujian akan berhenti setelah peluru mendarat mendekati target dengan toleransi meleset 0,07 meter. Pada percobaan pertama, peluru melambung setinggi 1 meter dan jatuh sejauh 2 meter dari posisi penembak. Tentukan pada percobaan keberapakah uji tembak peluru berhenti dan berapa batasan maksimum peluru meleset dalam uji tersebut. Next, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu kita tuliskan dulu persamaan dari soalnya. Yang dimana tadi itu X kuadrat plus X min 1. Nah, toleransi peluru meleset itu merupakan epsilon yang sebesar 0,07. Jauh peluru melambung dan jatuhnya itu menjadi nilai A dan B. Nah, terus kita ingat juga, apabila fungsi A dikali fungsi C itu kurang dari 0, maka B sama dengan C, dan jika tidak, itu A sama dengan C. Kita mulai pada iterasi pertama. Nilai A, yang pertama itu 1, terus kita masukkan ke dalam persamaannya, yang itu menjadi fungsi A, 1 kuadrat ditambah 1, min 1 sama dengan 1. Kemudian untuk nilai B-nya sama dengan 2, kita masukkan ke persamaannya. 2 pangkat 2 ditambah 2 min 1 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita mencari nilai tengah dari iterasi pertama ini. Dengan rumusnya itu A plus B dibagi 2, yang didapat 1,5. Terus kita masukkan hasilnya ke dalam fungsi. Terus didapat hasil 2,75. Nah, selanjutnya kita kalikan fungsi A dengan fungsi C, yaitu 1 dikali 2,75, yang hasilnya tetap 2,75. Nah, 2,75 ini kan lebih besar dari 0. Nah, jadi nilai si C tadi itu menjadi nilai A yang baru. Kemudian kita cari selisih dengan mengurangi B min A dengan mutlak B min A, yaitu 2 dikurang 1,5. Hasilnya 0,5. Nah, ini hasilnya masih lebih besar dari epsilonnya, maka iterasi berlanjut. Kita lanjut ke iterasi kedua. Karena tadi nilai A-nya sudah diganti 1,5, kita masukkan ke persamaannya. 1,5 kuadrat ditambah 1,5 min 1, hasilnya 2,75. Yang B-nya masih tetap, jadi untuk fungsinya itu hasilnya 5. Nah, kita mencari nilai tengah yang baru, yaitu untuk yang C-nya. Rumusnya masih sama, A plus B dibagi 2, didapatkan hasil 1,75. Terus kita masukkan ke persamaannya untuk mencari fungsi C, didapat hasil 3,8125. Seperti pada iterasi pertama, kita kalikan fungsi A dengan fungsi C, didapat hasil 10,484375. Nah, ini lebih besar dari 0, maka si C tadi menjadi nilai A yang baru. Terus kita cari selisihnya dengan mutlak B min A, yaitu 2 min 1,75, hasilnya 0,25. Karena tadi epsilonnya 0,07, berarti ini masih lebih besar daripada epsilonnya. Jadi iterasi masih berlanjut. Lanjut ke iterasi ketiga, nilai A berubah menjadi 1,75. Terus kita masukkan ke persamaannya, nilai fungsi A didapat 3,8125, yang B-nya masih tetap. Terus kita cari nilai titik tengahnya lagi. Rumusnya masih sama, A plus B bagi 2, didapat 1,875. Terus kita masukkan ke persamaannya. 1,875 kuadrat ditambah 1,875 min 1 didapat 4,390,625. Terus kita kalikan fungsi A dengan fungsi C, dan hasilnya itu didapat 16,73925. Yang di mana ini itu lebih besar dari 0, maka si C yang di iterasi ketiga ini menjadi nilai A yang baru. Terus kita cari selisihnya, mutlak B min A, yaitu 2 min 1,875, didapat
0,125. Nilainya itu masih lebih besar daripada epsilonnya, maka iterasi tetap berlanjut. Nah, ini pada iterasi keempat, nilai A menjadi 1,875. Dimasukkan ke dalam persamaannya, didapat untuk fungsi A yaitu sama dengan 4,390625. Yang B-nya masih tetap ya sama dengan 2, dengan nilai fungsinya nanti sama dengan 5. Terus kita cari lagi nilai untuk C atau titik tengahnya, itu 1,875 plus 2 bagi 2. Didapat 1,9375. Kita masukkan ke persamaannya untuk mencari fungsi C. Didapat 4,69140625. Nah, terus kita kalikan lagi fungsi A dengan fungsi C. Didapat 20,598205. Yang itu di mana dia masih dia lebih besar dari 0, maka dia menjadi nilai A yang baru untuk iterasi selanjutnya apabila masih berlanjut. Terus selanjutnya kita cari selisihnya, yaitu mutlak B min A sama dengan 2 min 1,9375, yang hasilnya itu 0,0625. Nah, ini sudah berhenti karena tadi itu epsilonnya kan 0,07. Nah, nilai epsilon sudah bisa dari toleransi maksimumnya. Jadi pada iterasi keempat ini ditemukan X sama dengan 1,9375 dengan fx-nya 4,69140625, dan untuk selisih antara B min A-nya mendekati epsilon yaitu dengan 0,0625. Jadi maksimum perlu meleset ditemukan di iterasi keempat dengan toleransinya 0,0625 meter. Nah, ini untuk codingannya dan outputnya didapat yaitu 1,5, 1,75, 1,875, dan 1,9375. Next. Nah, dari tadi metode biseksi, apakah ada pertanyaan? Mungkin aku mau nanya, Mas. Dari syarat yang kurang dari epsilon itu, apakah ada batas maksimal buat iterasinya itu, Kak? Oke, apakah ada batas iterasi ya? Nah, jika toleransi maksimum itu masih belum didapat, maka iterasinya itu masih terus berlanjut sampai epsilonnya itu lebih besar dari toleransi maksimumnya. Gimana, Mbak? Apakah sudah menjawab? Udah, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Yang lain? Izin tanya Mas Said, tadi kan ada codingan tuh yang dari Python. Nah, hasil dari codingan 1,5, terus 1,75, 1,875, 1,9375 kalau tidak salah, itu didapatnya dari mana ya Mas ya? Dan cukup itu aja. Saya akan menjawab pertanyaannya Mas Ardia. Nah, untuk hasil 1,5, 1,75, 1,875, dan 1,9375 itu didapat dari perulangan well di codingan, yang dimana itu untuk mencari nilai C yang nanti disimpan ke dalam list XD. Oke Mas, cukup. Terima kasih. Silakan yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Ya, izinkan saya bertanya. Nah, pada iterasi yang pertama, bagian FA kali FC sama dengan 1,275 sama dengan 2,75 lebih besar dari 0. Jadi, C panah A maksudnya gimana ya, Mas? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Mas Adaru. Nah, jadi setiap iterasi itu akan mencari nilai C atau nilai tengah. Jadi kalau iterasinya masih berlanjut, maka nilai C tadi akan menggantikan nilai dari A atau B yang menjadi batas baru nantinya di iterasi selanjutnya. Mungkin begitu, Mas Adaru. Oke, terima kasih sudah paham. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ini aku mau nanya. Kan pas iterasi pertama, nilai A sama nilai B itu dapatnya dari mana? Pada iterasi pertama itu, nilai A dan B itu didapat dari tinggi peluru melambung dan jauh dari jauh jatuhnya peluru itu yang ditembakkan. Nah, itu nanti bakal jadi nilai A dan B-nya. Putri, apakah sudah menjawab? Oke, udah menjawab. Thank you. Oke,
Oke, sama-sama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi materi selanjutnya itu adalah sistem persamaan linear, tapi dengan metode Newton-Raphson. Nah, Newton-Raphson ini salah satu metode dalam penyelesaian persamaan linear dengan prinsip itu ada dua. Yang pertama itu melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan garis singgung atau gradien pada suatu titik sebagian nilai awal. Nah, yang kedua itu ada nilai taksiran selanjutnya, ada titik potong antara baris singgung kurva dengan sumbu X. Di Newton-Raphson ini itu ada beberapa prosedur. Yang pertama itu kita harus tentuin nilai awal dari X0-nya. Jadi kalau X0 itu adalah nilai awalnya. Yang kedua, kita harus melakukan iterasi atau pengulangan untuk menentukan taksiran akar selanjutnya, kayak X1, X2, X3, dan seterusnya. Dengan mensubstitusikan nilai awal pada rumus XK plus 1 sama dengan XK dikurangi Fx per K per F aksen XK. Nah, terus iterasi berhenti jika yang pertama itu diperoleh nilai Fxk sama dengan 0. Yang kedua, nilai akar-akar taksirannya sudah tetap. Dan yang ketiga itu galat relatifnya atau toleransinya galat X yang diminta itu lebih kurang dari sama dengan. Nah, sini itu ada contoh soal. Jadi kita suruh menentukan salah satu akar persamaan linear. Itu dengan persamaan X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 2 min 4 sama dengan 0. Dengan metode Newton-Raphson. Nah, jika diketahui nilai awalnya itu sama dengan 1 dan toleransi galat relatif X-nya adalah 0,001. Cara penyelesaiannya itu yang pertama kita bakal butuh persamaannya. Itu ada X pangkat 5 plus 2X pangkat 2 min 4. Nah, kita ubah menjadi Fx sama dengan X pangkat 5 plus 2X pangkat 2 min 4. Nah, setelah kita ubah, habis itu kita turunin tuh persamaannya pertama. Jadi F aksen X sama dengan 5X pangkat 4 plus 4. Nah, terus tadi kan nilai awalnya 1. Kita tulis juga nilai awalnya itu X0 sama dengan 1. Dengan toleransi galatnya 0,01. Itu juga ada rumus galat relatif X K sama dengan XK min 1 per XK. Kayak gitulah intinya. Nah, terus kita lakukan iterasi nih dengan X0 sama dengan 1. Dengan rumus ya tadi XK plus 1 sama dengan XK min Fxk per F aksen XK. Langsung aja mungkin ke iterasinya. Yang pertama, iterasi pertama itu buat menentukan X pertamanya. Nah, X0 sama dengan 1, itu 0-nya dimasukin ke persamaannya. Jadi F1 sama dengan 1 pangkat 5 plus 2 kali 1 pangkat 2 min 4 sama dengan min 2. Nah, F aksennya itu sama dengan F aksen 1 sama dengan 5 kali 1 pangkat 4 plus 4 pangkat kali 1 sama dengan 9. Jadi tinggal dimasukin aja ke persamaannya, bakal berlanjut, dan ketemu X1-nya sama dengan 1,11. Nah, 1,1 itu masuk ke rumus galatnya. Dengan X1, ya, X1 sama dengan X1 min X0 per X1. X1-nya tadi kan 1,00, 1,1. Lagi 1 per 1,1, jadinya ketemunya 0,1. Nah, karena nilai galatnya itu masih 0,1, tidak kurang dari galat toleransi yang tadi 0,01, jadi iterasinya tetap dilanjut. Nah, iterasi yang kedua ini buat nentuin X kedua. Kan tadi kan ada X1, ketemu X1-nya itu 1,11 sekian. Nah, X1 itu dimasukin ke persamaan yang tadi. Jadi, F X1 sama dengan F 1,11. Nah, itu ketemu segitu. Nah, udah kan? Terus kita masuk ke rumus yang sama kayak tadi di awal. Nah, ketemunya X2-nya itu bakal jadi 1,0973. Nah, udah ketemu X2-nya, kita masukin ke rumus galat. Sama dengan rumus yang pertama tadi. Yang akhirnya ketemunya 0,12281. Nah, karena galatnya tadi itu kurang dari
gak toleransinya, maka iterasinya bakal dilanjutin lagi. Nah, iterasi yang selanjutnya itu untuk menentukan X3. Caranya sama iterasi yang kedua. Nggak ada bedanya sih. Cuman di sini kita ketemu X3-nya itu 1,0,9739. Nah, udah ketemu X3-nya, masukin ke rumus Galat dan ketemunya 0,000221. Yang dimana iterasi ketiga ini atau X3-nya itu ketemunya 0,0021, kurang dari galat toleransi 0,01, sehingga iterasinya dianggap sudah cukup karena sudah memenuhi toleransi galat. Nah, jadi salah satu dari akar X-nya itu adalah 1,09739. Nah, ini di sini kita bakal mengimplementasikan apa yang tadi udah kita hitung ke codingan Python-nya. Nah, itu pakai library import numpy snp itu buat mengimplementasiin grafiknya nanti terakhiran. Nah, yang pertama kita harus ngedefinisiin dulu fungsinya dari fx sama gx-nya. Setelah definisikan, kita masuk ke bagian si rumus Newton-Raphson-nya. Udah di awal kita tuh udah langsung inputin si persamaannya, sehingga outputnya bakal jadi yang di slide selanjutnya. Di sini codingan itu kita harus menginputkan enter guess-nya, maksudnya si nilai x awalnya, terus juga si epsilon atau si toleransi galatnya itu, sama kira-kira iterasinya akan berulang berapa kali. Nah, dan ternyata ketika kita udah inputin, iterasinya itu cuma sampai 3 kali, dan di situ keluar si X-nya. Sama kan sama itu yang pertama, dan yang di bawah itu adalah grafiknya. Jadi itu adalah metode Newton-Raphson. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ya, izin saya bertanya. Jadi untuk nilai awal rumus Galat, misalnya dijadikan X 0-nya sama dengan 2, apakah bisa gitu? Oke, aku jawab ya. Bisa sih. Jadi nanti itu hasilnya 2 min fx0 per fx10 x0. Jadi x awalnya itu yang tinggal diganti aja sama angka 2-nya. Gitu. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi kah? Mungkin aku izin tanya ya. Di sini cara mendapatkan salah satu akar selain yang tadi disebutin kan X sama dengan 1,09739 itu ada nggak ya? Sebenarnya ada. Cuman buat di soal ini tuh pakai yang akar 1,09739. Gitu. Terus itu juga tergantung iterasinya juga sih kan, karena dia udah stop, jadi dia pakai akar yang itu. Gitu. Gimana? Jelas? Jelas, thank you. Oke. Ya, ada lagi kah? Oke, saya mau bertanya. Ya, silakan. Jika iterasinya itu tidak sama dengan 0, apakah masih akan berlanjut meskipun iterasinya itu udah banyak gitu? Iterasinya itu bakal tetap berlanjut sampai dia ketemu 0, walaupun iterasinya itu mungkin udah lebih dari 5 kan. Itu tetap bakal lanjut sampai mendekati 0 atau toleransi dari si galatnya itu. Jadi, gimana? Oke, Aman? terima kasih. Oke. Aman. Oke, izin tanya dong Mbak Putri. Tadi kalau nggak salah tuh di codingan tuh ada X1 dan Fx-nya. Nah, itu cara mendapatkannya itu gimana ya? Oke, Fx sama X1 ya. Fx-nya itu udah di-inputin atau udah langsung diimplementasiin di codingannya.
Kalau X1-nya itu udah jadi perhitungan yang di codingan awal. Jadi udah dimasukin gitu loh, sesuai dengan persamaannya. Gitu. Oke, makasih Mbak. Oke. Ya, mungkin itu untuk materi Newton-Raphson. Selanjutnya bakal aku kasih ke moderator untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang interpolasi dengan metode Lagrange. Sebelumnya, interpolasi Lagrange ini diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial Px yang berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Nih, misalnya kita ingin mendapatkan suatu fungsi polinomial berderajat 1 yang melewati dua buah titik, yaitu x0, y0, dan x1, juga y1. Untuk algoritma dari interpolasi metode Lagrange sendiri itu sebenarnya ada rumusnya, yaitu rumusnya fx sama dengan sigma dari batasan i sama dengan 1 hingga dengan batasan n, yi lix. Yaitu algoritmanya sendiri tuh, yang pertama kita menentukan jumlah titik x dan y-nya itu ada berapa. Terus kalau kita udah tahu tuh jumlah titiknya ada berapa, kemudian kita mencari lix dan px. Misal ada suatu kasus jika diketahui B itu adalah jumlah titik. Maka yang perlu kita cari adalah yang pertama menginputkan B1, B dari I sama dengan 1 sampai dengan nilai B itu sendiri. Kemudian kita menginputkan titik dari ke I itu sendiri, dari I sama dengan 1 sampai dengan B atau jumlah titik yang udah ditentukan. Kemudian setelah itu kita cari LIX dan juga cari PX itu sendiri. Ini ada contoh soal atau suatu kasus gitu mengenai interpolasi Lagrange itu sendiri, yaitu pada suatu eksperimen dengan seekor katak yang telah disiram dengan sebuah larutan yang akan menggandakan jumlah katak. Terdapat beberapa data dengan nilai X sebagai nilai menit, kemudian nilai Y sebagai jumlah banyak katak. Kemudian data yang diperoleh itu sebagai berikut, 0,1, 1,2, dan 2,4. Maka tentukan interpolasinya menggunakan metode Lagrange. Next. Oke, untuk pembahasan secara manualnya, yang pertama kita harus menentukan titik nilai X dan Y berdasarkan data yang sudah diperoleh. Tadi kan kita udah ada 3 titik tuh, X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2. Kemudian kita tinggal memasukkan aja X0 sama dengan 0, X1-nya 1, X2-nya 2, sebagai nilai menit tadi, kemudian kita masukkan Y0 sama dengan 1, Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 4, itu sebagai nilai jumlah banyak katak tadi. Terus selanjutnya bagaimana? Jadi sama berdasarkan soal kan diketahui datanya, yaitu X0-nya 0, Y0-nya 1, X1-nya 1, Y1-nya 2, X2-nya 2, dan Y2-nya 4. Maka setelah itu kita mencari rumus L untuk L2,0 X itu rumusnya X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 per X0 dikurangi X1 dikali X0 dikurangi X2. Setelah kita mencari nilai L2,0X, maka kita mendapatkan rumus dari nilai P2,0X itu sendiri. Dimasukkan dengan data yang sudah ada, jadi X dikurangi X1, X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2 per 0 dikurangi 1 dikali 0 dikurangi 2. Maka hasil yang ditemukan adalah 1/2 X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2. Hal yang sama kita lakukan untuk L2,1X, yaitu X dikurangi X0 dikali X dikurangi X2 per X1 dikurangi X0 dikali X1 dikurangi X2. Maka setelah itu kita mendapatkan nilai P2,1X, yaitu X kurangi 0 dikali X dikurangi 2 per 1 dikurangi 0 dikali 1 dikurangi 2. Maka hasil yang didapatkan adalah negatif X kuadrat dikurangi 2X. Hal yang sama juga kita lakukan untuk L2,2X, yaitu kita masukkan X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 per X2 dikurangi X0 dikali X2 dikurangi X1. Maka kita mendapatkan nilai P2,2X, yaitu X dikurangi 0 dikali X dikurangi 1 per 2 dikurangi 0 dikali 2 dikurangi 1. Maka hasil yang didapatkan adalah 1/2 X kuadrat dikurangi X atau negatif X.
Setelah itu kita mencari nilai Pnx dengan rumus Y0 dikali P2,0x ditambah Y1 dikali P2,1x ditambah Y2 dikali P2,2x. Maka dimasukkan data sesuai yang udah kita cari tadi, sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 1/2x kuadrat ditambah setengah x ditambah 1. Pembahasan secara manualnya. Sekarang kita melakukan pembahasan menggunakan Python. Di sini sama kita menentukan titik dulu dengan diisikan data YD 0, 1, dan 2. Kemudian, tadi XD, sekarang YD 1,2,4. Oke, di sini ada codingannya sendiri. Yang pertama ada Lagrange 1. Terus kita di sini menginputkan data XI dan YDI. Kemudian menginputkan nilai A. Yang setelah itu kita menghitung LK untuk X, kemudian pada Lagrange 2, kita menentukan interpolasi. Di sini saya menentukan sebanyak 101 titik. Kemudian kita membuat array untuk menampung nilai Y itu sendiri. Kemudian setelah itu kita menghitung nilai LKX, yang kemudian di sini saya membuat visualisasinya sendiri. Dan pada Lagrange ketiga, ini menghitung nilai interpolasi PNA untuk nilai A itu sendiri. Kemudian yang terakhir, hitung LK untuk A, terus kita di print aja. Next. Dan ini untuk hasil output yang udah kita buat tadi, dengan hasil nilai 2, posisi interpolasinya sebanyak 101 titik, dengan hasil akhir itu setengah X kuadrat ditambah setengah X plus 1 dengan titiknya untuk X-nya 0,1, 1,2, dan 2,4. Oke, di sini untuk kesimpulannya dapat ditarik bahwa perhitungan interpolasi metode Lagrange secara manual memiliki hasil yang sama dengan perhitungan yang menggunakan Python. Pembuktian nilai X dengan uji nilai X sama dengan 1 menghasilkan nilai 2. Oke, itu tadi materi mengenai interpolasi metode Lagrange. Izinkan saya bertanya ya. Ya. Nah, untuk pertanyaannya itu, apakah ada kemungkinan titik lebih dari 3? Oke, untuk kemungkinannya itu bisa lebih dari 3, misalnya 4, maka ya X-nya itu, titiknya itu sampai X3 dan Y3 jika dimulai X dan Y-nya itu sama dengan 0. Jadi titiknya ada 4, X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, gitu. Apakah cukup? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin aku mau nanya ya. Oke, jadi rumus dari nilai LX itu sendiri apa ya? Jadi nilai rumus dari LX itu sendiri itu apa? Nilainya tuh X dikurangi XY per XI dikurangi XY, di mana kalau di contoh tadi kan udah dilihat tuh, misal L 2,0, berarti X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 per 0 min 1 dikali 0 min 2, gitu. Oke, udah menjawab. Makasih, Dian. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Ya. Cara untuk mencari nilai dari Pnx itu gimana ya? Oke, hasil yang tadi yang ditanyain itu, mana Mas Ardia tadi? Kedengaran suaranya? Iya, ada suaranya. Oh, Mas Said ya, maaf ya. Jadi nilai yang berdasarkan itu didapat dari Y0 dikali P2,0 ditambah Y1 dikali P2,1 ditambah Y2 dikali P2,2. Gitu. Apakah menjawab? Oke, tidak sangat menjawab. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, izin tanya. Itu kan misal di contoh soal P2,1 bisa dapat min X pangkat 2 min 2X itu dari mana ya? Jadi sebenarnya hasil negatif X kuadrat dikurangi 2X itu didapat dari pembilang, yaitu kan X kurangi 0 dikali X kurangi 2. Itu dikalikan, terus negatifnya itu didapat dari hasil penyebutnya. Jadi 1 dikurangi 0 dikali 1 dikurangi negatif 1 kan hasilnya negatif 1. Makanya hasilnya jadi negatif X pangkat 2 dikurangi 2X gitu. Oke, yang selanjutnya adalah interpolasi metode Newton. Nah, interpolasi metode Newton itu
merupakan polinom order ke n dan memerlukan n plus 1 titik data, yaitu x0, x1 hingga ke xn. Nah, bentuk umumnya rata-ratanya tuh adalah B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 X min X1 ditambah hingga ke posisi ke order ke N, atau kita bisa gunakan rumusnya yaitu Bn X min X0 dikalikan dengan X min X1 dikalikan dengan X min X2 hingga posisi X dikurangi dengan Xn min 1 seperti itu. Nah, ini tuh dengan ketentuannya itu B0-nya itu adalah posisi order pertama, B1 itu adalah B0 itu order ke 0, B1 itu posisi order ke 1, B2 itu posisi ke order kedua hingga ke posisi ke N. Next. Nah, cara penentuannya teman-teman bisa gunakan langsung cara pertama, tapi di sini harus urut. Teman-teman harus menentukan dari B1 dulu, baru bisa mendapatkan posisi ke order keempat. Misal yang pertama itu rumusnya teman-teman bisa gunakan fx1 x0 fx1 min x0 bla 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 sampai seterusnya, ini bisa dibaca sendiri. Terus yang next, cara kedua atau cara rekomendasi dari saya secara pribadi adalah menggunakan metode tabel untuk memudahkan teman-teman juga. Jadi kalau misalkan yang tadi ini teman-teman perlu awang-awangan, tetapi yang metode tabel ini teman-teman bisa langsung kayak ini loh caranya ini loh, dan itu lebih mudah menggunakan yang ini, yang tabel ini. Nah, sebagai contohnya apa? Untuk menentukan posisi ke B0 atau posisi fx ini biasanya sudah ada di soal, dan x1 ini udah ada di soal juga, dan yang ditentukan atau biasanya soal itu ada di order pertama, kedua, ketiga hingga ke n seperti itu. Nah, rumusnya tetap sama kayak tadi, bedanya ini awang-awangan, tapi ini langsung ditulis ke tabel seperti itu. Nah, contoh soalnya berikut adalah ini data jumlah populasi nyamuk di suatu percobaan pada waktu tertentu. Nah, waktu atau menit ke-10 itu jumlahnya 240, menit ke-16 itu 450, menit ke-20 itu 676, dan menit ke-25 itu adalah 750. Nah, soalnya adalah perkirakanlah jumlah populasi nyamuk pada menit ke-18 dengan interpolasi Newton order ke-3. Nah, ini kan order ketiga, berarti otomatis adalah mencari di daerah sini. Nah, jawabannya kita pertama buat tabel terlebih dahulu. Karena tadi udah ada ketentuannya 10, 16, 20, 25, dan jumlahnya, ini adalah X1. Ini adalah X1. Ini adalah Fx. Gitu. Nah, sama kayak yang tadi, berarti tinggal dimasukin aja, ini adalah X1-nya. Terus ini adalah Fx-nya. Untuk penentuan order pertama, yaitu di posisi B1 ini, teman-teman itu bisa gunakan rumus yang ini, atau fx1 min fx0 dibagi dengan x1 min x0 hingga semuanya ke posisi kelima, itu adalah menggunakan hasil dari order ke-1 pada poin kedua dan keempat, seperti itu. Dan lalu untuk yang ke-6 itu bagaimana? Teman-teman itu bisa gunakan hasil dari ke yang 5 ini untuk, dan hasil dari yang ketiga. Tetapi di sini posisinya adalah pembagiannya atau bagian bawahnya itu adalah X ke-4 min X ke-3 min dengan X ke-0, seperti itu. Terus next. Nah, tadi kan udah
dihitung nih sama teman-teman semuanya. Nah, tinggal dimasukin aja. Misal order pertama itu ketemunya adalah 35 atau posisi ke B1, terus ke B2-nya, yang ke order kedua itu adalah 2,5, dan di bawah atau posisi ketiga tadi. Dan yang kedua selanjutnya adalah ketemunya 56,5. Lalu keempat adalah 14,8, dan kelimanya adalah min 4,633, dan yang terakhir atau posisi keenam adalah ketemunya minus 0,45222. Nah, setelah ditemukan ini, teman-teman langsung masukkan ke rumus yang bentuk umum tadi, yang ini. Dan udah, setelah itu tinggal dihitung. Jika udah seperti ini, teman-teman tinggal langsung masukkan ke soalnya. Dan soalnya tadi apa? Soalnya itu adalah menit ke-18, otomatis F-nya adalah sama dengan X-nya itu sama dengan 18. Nah, tinggal dirubah aja tuh, tinggal diganti yang tadinya X diganti ke 18. Setelah itu tinggal dirubah, ini X ganti ke 18. Terus ini juga sama, tinggal dirubah, ini juga sama, tinggal dirubah. Nah, ini X yang ini tinggal dirubah ke 18, ini juga dirubah ke 18, ini juga sampai semuanya sampai sini. Dan setelah dihitung, 240 ditambah 35 kali 8 ditambah 2,15 dikali 8 kali 2 bla 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 sampai min 2, itu hasilnya adalah 568,8.700 atau jika kita bulatkan itu adalah 568,8171. Nah, lalu gimana sih implementasi di Newton ya gitu? Nah, implementasi di Newton ya, teman-teman tuh bisa gunakan ini atau library dari NumPy. ASNP ini sudah default, teman-teman tinggal masukkan aja. Terus kalau misalkan teman-teman bingung gimana sih alurnya, algoritmanya, yang pertama itu dari sini, dari library ini tuh membuat table terlebih dahulu. Lalu setelah itu si library ini mengisi table dengan kondisinya adalah K0. Ini adalah perulangan dengan posisi range ke n. Terus setelah itu, setelah semuanya terisi, posisi K,0-nya, selanjutnya adalah mengisi tabel ke K-J-nya. Ini juga sama, perulangan, bla bla bla. Terus terakhir adalah menghitung polinom posisi ke-18. Ini adalah source code atau kode yang digunakan untuk perhitungan interpolasi Newton yang tadi. Dan terakhir adalah di-printkan P. Dan setelah itu adalah output programnya adalah 568.87111111. Ini lebih istilahnya lebih konkret angkanya daripada yang perhitungan manual, karena ya kita manusia gitu. Dan ini yang menjalankan adalah komputer seperti itu. Nah, oke, mungkin dari aku cukup seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Aku mau nanya, Mas. Oh ya, oke. Silakan. Jadi izin bertanya, cara mencari nilai B1 sampai B4 kan pakai rumus fx. Nah, kalau misalnya ada B5 berarti rumusnya jadi gimana ya? Terima kasih. Nah, ini. Kalau misalkan ada order ke-5, berarti otomatis kan tinggal ditambahin aja. Hasil dari B4 dikurangi dengan hasil dari nilai B3. Diperkannya berarti otomatis dengan nilai X5 min X0 seperti itu. Apakah jelas? Oh, oke, jelas. Makasih. Oke. Aku penanya boleh nggak? Boleh, silakan. Oke, cara mencari nilai fx gimana ya? Oke,
nilai fx. Berarti untuk mencari nilai fx itu menggunakan bentuk umum dari interpolasi Newton. Nah, ini cara atau rumusnya gitu. Bisa dibaca sendiri lah, saya males baca soalnya. Oke, atau gini. Aku bacain deh. Untuk mencari nilai fx itu adalah B0 plus B1 dikalikan dengan nilai dari x min x0 ditambah dengan B2 dikalikan dengan nilai dari x min x0 dikalikan dengan hasil dari nilai x min x1 ditambahkan hingga ke posisi ke Bn, atau ini misal orde ke-3 atau orde ke-4, tinggal dirubah aja nilainya. Mungkin gitu aja Mbak Putri. Adakah lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sudah paham. Terima kasih. Izin bertanya Mas Arden, Ya Mas Said. dari contoh soalnya tadi itu, rumus untuk mencari B1-nya apa ya? Rumus untuk mencari B1. Ini ya. Nah, udah aku tandain juga nih Mas tadi Mas. Rumusnya itu adalah f dari x1 min kurangi dari nilai x0 per x1 min x0. Seperti itu. Oke, Apakah makasih Mas. paham? Ya, paham. Ya, izin bertanya. Apakah ada kemungkinan tabel berordo 5? Apakah ada kemungkinan tabel berordo 5? Ada. Itu dengan ketentuannya jikalau nilai x dan fx-nya itu ditambah juga, misalnya tadi ini nah ini kan cuma 1, 2, 3, 4, otomatis ini cuma 3. Nah ini hanya bisa sampai ke order ketiga. Kalau misalkan ini udah sampai 10 atau bahkan 30, itu bisa sampai ke order kelima gitu. Mungkin dari aku seperti itu. Ada Oke, terima kasih. Mungkin dari aku cukup dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Aku tutup. Selamat pagi. Oke, terima kasih Mas Ardea. Oke, di sini karena kelima materi udah disampaikan semua dan kita udah berdiskusi banyak hal ya. Jadi mungkin video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.